Kakak Radit. Satyo. Ada buat apa? Ada duduk di sini, ada menikmati ini pelabuhan laut dong, sunset. Menikmati sunset begini harus 2 orang. Abang sendiri saya heran. Itu sana lebih enak tuh sendiri, jadi lebih bisa menghayati begitu. Oh, jadi bebas lah. Bebas. Dia berimajinasi bebas. Iya, berimajinasi bebas. Ya marah kau tenggang. Berimajinasi juga. Dari mana? Burung dari mana? Dari NBS. Dari NBS. Ini ada mau datang. Ya, lihat-lihat pantai, kebetulan ada PRT di sini. Kakak Radit di sini, sorry. Ada Kakak Radit di sini, jadi ya. Bisa. Kok kakak harus tinggal mulai pantai ini bebas nih. Tinggal malu bisa. Sekalian, ini kafe kok. Oh, kafe. Kafe. Hanya ada tutup sementara. Bye. Ini nih pemuda. Pokoknya semua gerakan ada, gerakan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan semua dia garap. Tidak lah, kita semua pemuda kok tidak. Itu sudah. Nah, kau baca cerita sedikit bisa? Boleh. Kakak. Lu di mana? Di sini saja, Pak. Kok di situ? Oh, boleh, bebas. Kakak mau lebih suka di mana? Nyaman di mana? Di sini juga aja. Oke. Mas. Wah, di sini terlalu enak deh pemandangan. Sore lah begini nih. Abang ini malam bisa tidur sini kok? Bisa kakak. Tidur bebas di sini. Bawa itu enak. Hanya itu yang tidak bisa. Yang tidak boleh. Karena kalau bawa metua ini takut ketong menakutkan hal-hal yang soalnya diinginkan gitu. Jadi Kakak Radit ini di sini cukup dipantau, terpandang. Cukup dipantau nih kayak teroris sih. Dipandang. Jadi aktivitas kemarin apa? Sekarang atau tadi kok? Kayaknya bawa buka tuh bisa kesun enak ya. Sampai ketup ini soalnya menghargai. Sana aja sampai apa? Apa aktivitas sehari-hari di sini ya seperti biasa, sama kayak burung toh, kayak biasa. Ini apa? Kakak Radit, kotong nih tadi kan jalan-jalan dari NBS toh. Kebetulan kotong ada Inga bilang Kakak Radit ke rumah di sini, jadi ada mau mampir sedikit toh. Tapi bolok tadi. Di perjalanan tuh kotong sempat bahas persoalan perkara pemilu dong. Bahaya nih. Soalnya kotong nih, ya setidaknya kotong butuh informasi terkait pandangan pemuda, khususnya kayak Kakak Radit dong begini dari pesisir lah. Kotong bisa dikatakan pesisir juga di pantai begini kan? Pesisir ya sih. Bisa. Pesisir masuk. Tapi tidak pesisir amat kan. Hanya saja pemuda yang di area-area pantai dong tuh, daerah-daerah perairan pantai dong tuh dong punya penilaian terhadap pemilu itu karena kan kotong butuh informasi gitu. Kotong butuh edukasi dari sana juga. Nah, yang kotong mau tanya nih begini Kakak Radit. Posisi kan sekarang nih mau pemilihan presiden, pemilihan DPR. Ya kira-kira di bulan Februari lah, tanggal 14 begitu. Nah, dalam menanti pemilu nih kira-kira apa sih yang sedang disiapkan oleh pemuda atau penilaian pemuda terhadap proses penantian pemilu ini karena kita rasa sebagai anak muda di pesisir dan perkotaan atau dimanapun dia anak muda berada, beta rasa menurut beta pribadi kayaknya sama sih. Harapan-harapan anak muda di dimanapun dia berada, bukan cuma hanya di pesisir, ya berharap kalau pemilu ini menjadi satu ajang pergantian kekuasaan yang adil, tidak ada tipu daya muslihat di dalam situ. Tidak ada merugikan satu dengan yang lain. Tidak ada merugikan satu dengan yang lain. Dan beta berharap sebagai anak muda itu di saat momentum pemilu ini, menanti pemilu ini sama dengan ketong menanti pemimpin bangsa yang berintegritas gitu, yang baik gitu, yang punya gagasan soal Indonesia ke depan tuh seperti apa, dia punya visi, dia punya visi misi untuk membuat Indonesia lebih baik dari sekarang, lebih adil, lebih makmur, dan
Ya kayak gitulah, seperti harapan-harapan anak-anak muda di Jadi kotong daerah. kayak justru menantikan begitu Menantikan kehadiran itu. sosok pemimpin Pemimpin baru yang yang bisa merubah siap, begitu dengan dia punya gagasan-gagasan tadi. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Cukup menarik ya, karena kan berasa nih kalau pergantian pemimpin begini ini kan ajang 5 tahun sekali toh karena Ajang kita 5 tahun sekali. ajang 5 tahun sekali, maka pasti setiap siapa yang menjadi pemimpin itu dia punya gagasan yang beda-beda. Ya tentunya semua itu bertujuan untuk membuat Indonesia ini lebih baik, Lebih kan baik. begitu. Sehingga Jadi kita juga harus perlu hati-hati juga bang. Penantian pemilu ini juga. ya kekhawatiran kehati-hatian itu kan pemilu ini kan menyangkut banyak orang yang memilih toh, sehingga bisa terjadi bentrok di bawah karena permainan isu para elit-elit yang sedang berkontestasi, kan begitu. Jadi kekredit kedua nih begini kekredit. Di sisi lain untuk sampai pada hari pemilihan nanti dan hasil pemilihan nanti siapa yang akan menjadi pemimpin di Kotumpung Negara ini kan tentunya semua dong sebuah sistem untuk menjelang pemilu ini dong sebuah sistem. Di antaranya ada KPU, ada Bawaslu, turun di atas itu ada DKPP, turun di bawah-bawah ada PPK, PPS, KPPS, banyak lah ya. Kayak semacam ad hoc tim-tim yang dong buat untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, terstruktur begitu ya. Dia su hierarki. Nah, beta nih mau tanya Piga Karada itu begini, kira-kira yang dong buat skema begitu, sistem begitu tuh ideal kosong menurut Kak Radit begitu. Baik kosong, baik kok belum menurut Kak Radit pandangan begitu. Menurut beta sistem pemilu yang dibangun saat ini menurut beta sudah baik sih, tapi memang harus ada catatan-catatan yang harus ketong juga lihat gitu. Salah satu contoh kayak putusan MK kemarin tuh. Putusan MK kemarin, MK nomor 90 tuh soal cawapres tuh. Oh ya, istilahnya batas usia tuh. Nah, kalau ketong lihat dia punya sistem, menarik. Kalau ketong lihat dia punya sistem kan, harusnya KPU melihat putusan MK itu yang hari ini dinyatakan bersalah ketua MK-nya tuh melanggar kode etik berat. Ya, harusnya kalau ketong berkaca dari putusan itu, berarti salah satu paslon ini yang diputuskan oleh MK itu harusnya gugur. Nah, kalau ketong lihat dari situ. Nah, hari ini itu dibenarkan, padahal putusan itu sudah melanggar kode etik berat. Nah, apakah itu sistemnya sudah baik atau belum? Itu biarkan masyarakat yang menilai kayak gitu. Tapi sebagai anak muda ya ketong harus bisa melihat itu juga. Jangan ketong melihat itu salah satu putusan yang itu sudah biasa saya, yang penting ada anak muda yang mewakili ketong. Begitu juga kayak gitu. Jadi sone selamanya anak muda mewakili itu dia harus menabrak aturan. Iya, dia harusnya menabrak aturan, karena menurut beta banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang sebenarnya punya visi, punya mimpi, punya gagasan besar soal ini bangsa, itu bisa saja sampai ke situ. Hanya kan kalau ketong berkaca dari pengalaman yang putusan MK kemarin, wah kayaknya agak sulit orang-orang muda, apalagi ketong sebagai anak muda di Indonesia Timur gitu, bisa sampai di kepemimpinan nasional. Kayaknya agak berat kalau sonde punya paman, artinya orang dalam lah, jaringan kekeluargaan. Jadi memang betul lah ada kata-kata yang orang bilang, siapa yang berkuasa dia bisa menghalalkan segala cara. Gitu. Nah, itu ketong juga harus sebagai anak muda juga ketong harus melihat itu kayak gitu. Oke. Berarti beta menangkap begini Kak Radit, bahwa Kak Radit telah menilai di dalam sistem pemilu yang sudah dibangun ini tidak adanya ketegasan dari KPU atau Bawaslu terhadap keputusan yang MK kemarin itu terkait meloloskan salah satu pasangan wakil calon presiden yang kemudian dinyatakan sah menjadi seorang calon wakil begitu, sedangkan sudah bertabrakan dengan aturan yang ada. Termasuk tim survei juga atau bagaimana?
kayak tim ses juga sukses. kayak tim ses kayak terlibat juga dalam pemilihan pemilu Siapa tim ses ini? Maksudnya apa Dari- nih? dari tim ses Maksudnya dari peran tim sukses terhadap Peran tim tim sukses. sukses. So, mereka juga pengaruh kan dalam pemilihan di pemilu ini. iya. Tentunya dong nih yang menjaring masyarakat di bawah toh Iya. untuk diarahkan memilih pemimpin calon-calon pemimpin yang Masing-masing tim sukses kan sudah otomatis dong menjagoankan dong punya calon Calon masing-masing. Hanya kembali lagi bahwa tong sebagai anak muda, beta sebagai anak muda, beta perlu melihat soal putusan itu. betul. Karena ini bukan mencari pemimpin siapa yang sebagai anak muda dan tidak, bukan soal itu. Tetapi ini sebagai pemimpin yang memimpin begitu banyak jutaan manusia, dan bukan cuma manusia di dalamnya gitu. Ada banyak ekosistem di dalam situ. Gitu, ada alam. Nah, kalau berkaca dari putusan ini, pemimpin yang sudah dipaksa secara putusan MK itu sebenarnya sudah secara kode etik sudah salah, tapi dipaksa untuk legalkan maju dalam berkontestasi pemilu secara nasional. Beta sebagai anak muda ya punya kecemasan soal Iya, itu kayak artinya gitu. ada hal-hal yang janggal begitu. Ini berikutnya begini, Kakak Radit. Kira-kira dong yang sedang berkontestasi ini, baik dong yang sedang bersaing di jadi presiden dan dong yang sedang bersaing untuk jadi DPR. Ini kira-kira nih butuh kok tidak dong tuh untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat yang ada di bawah. Begitupun juga kepada ketong-ketong sebagai pemuda juga. Kalau menurut beta sebenarnya penting pendidikan politik tuh itu penting. Kalau menurut beta bukan edukasi tapi pendidikan politik. Karena dong itu calon pemimpin ketong, calon penyang ketong, apalagi itu legislatif, eksekutif, calon dewan, DPR kota, provinsi, kabupaten dan RI, DPD dan presiden, itu penting sekali untuk pendidikan politik secara gagasan. Ketong harus tahu gitu dong, dan dong sebagai pemimpin harus menunjukkan itu jiwa kepemimpinan dia, karena mau bagaimanapun keputusan yang dong buat itu berdampak pada ketong. Makanya penting mulai dari sekarang itu ketika dong apalagi ini di saat momentum kampanye dan lain sebagainya, paling tidak dong harus menyampaikan pendidikan politik, moralitas, bagaimana etika menjadi pemimpin itu seperti apa, dan masyarakat bisa memilih secara rasional gitu, bahwa calon pemimpin ini itu edukasi pendidikan politik dia tuh seperti ini. Nah kalau yang satu ini seperti ini, sehingga ketong tuh bisa tahu gitu kapasitas seorang pemimpin itu, cara berpikir dia tuh seperti apa gitu. Itu tolak ukur untuk menjadi pemimpin, mengambil keputusan yang nantinya keputusan itu berpihak kepada kemaslahatan masyarakat kayak gitu. Betul. Nah itu penting sekali, baik itu pendidikan politik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, artinya yang menyangkut hajat banyak orang kayak gitu. Nah itu tuh penting sekali. Iya. Karena sejauh ini yang ketong lihat beredar di media sosial, ketong disuguhkan pendidikan politik atau edukasi politik itu cuman hanya lewat gemoy, politik riang gembira dan lain sebagainya. Debat itu jangan menyerang pribadi. Hei, orang berdebat itu menyerang gagasan apapun dia itu. Betul. Ya kalau ditanya namanya kan debat kayak gitu. Nah itu penting sekali. Sesutangkapnya kayak gitu. Menyangkut dengan keresahan juga, termasuk pendidikan moral nih kan harus mengedepankan itulah, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu harus tetap terjaga dan lain-lain sebagainya. Nah, berikutnya abang menyangkut dengan keresahan. Bahkan tadi masalah pendidikan itu termasuk keresahan kita juga lah. Nah, kemudian kita lari ke masalah janji-janji politik. Dan kita tidak bisa pungkiri kalau misalnya janji politik itu kan pada dasarnya memberikan sebuah pernyataan kepada masyarakat untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih dia.
akhirnya menimbulkan suatu perjanjian politik di situ. Nah, ini menjadi keresahan buat kita juga. Nah, tanggapan abang terhadap keresahan janji politik di masa sekarang termasuk anak muda itu bagaimana? Iya, dan memang keresahan beta terutama sebagai beta sebagai anak muda ini, keresahan ini bukan datang pada saat sekarang ini, pada saat momentum politik, tapi keresahan ini nih sudah muncul sejak dulu gitu. 5 Sejak tahun, dulu. 10 tahun yang Iya. lalu. Bahkan dari beta masih kecil-kecil pun keresahan ini nih beta sudah cukup dapat merasakan itu. Yang dimana bahwa ketong di Indonesia Timur, terutama kantor NTT ini nih masih sangat minim akses pendidikan. Dan itu belum merata gitu dibandingkan dengan akses pendidikan di Indonesia bagian barat. Nah, ketong masih sangat jauh. Ketong bisa lihat bahwa ketong saudara-saudara di pelosok timur pedalaman NTT, baik itu Flores di Sumba, itu pergi sekolah dan dinding sekolahnya itu masih lubang-lubang, bahkan lantai sekolahnya itu masih beralaskan tanah. Nah, itu keresahan dalam pendidikan. Iya. Bahkan itu penting pernah dijanjikan iya, juga. Dan itu dijanjikan oleh maksudnya gini, janji-janji politik itu tuh sudah mulai ada pada saat kemerdekaan Indonesia gitu, sebagai negara republik berdaulat dan sekarang negara demokrasi kayak gitu. Nah, keresahan itu tuh muncul sebagai anak muda gitu, yang dimana hari ini ketong berada di dalam negara demokrasi, tetapi kebebasan itu belum sepenuhnya ketong dapat, yang dimana ketika ketong menyampaikan perbedaan pendapat itu diserang, bahkan ketong ada yang diintimidasi dan lain sebagainya. Beta punya pengalaman soal itu, nah, makanya beta menyampaikan, beta bilang kekerasan soal itu. Bahkan kita menagih janji pun dibilang salah. Iya, kayak gitu. Padahal kan itu janji politik yang harus ditunaikan kayak gitu. Janji-janji, nah ini sekarang ini musim politik gitu. Betul. Pentingnya ketong sebagai anak muda melihat ini sebagai satu keresahan dan terus menagih janji itu gitu, sampai janji-janji kemerdekaan bahwa salah satunya pendidikan, akses pendidikan yang setara itu dipenuhi masyarakat Indonesia bagian timur itu dapat akses kesehatan. Hari ini ketong juga belum merasakan akses kesehatan itu merata gitu, masih banyak yang sakit, pergi rumah sakit, biaya kesehatannya tuh mahal dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi ketong di Indonesia Timur, di NTT gini nih, daerah kepulauan, mau ke rumah sakit itu jauh gitu. Nah, bahkan ada yang meninggal di tengah jalan kayak gitu-gitu. Itu tuh penting sekali untuk calon pemimpin melihat keresahan ini kayak gitu. Akses air bersih, bahkan ketong di Kota Kupang sendiri saja sampai dengan sekarang akses air bersih itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Kupang ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, hari ini beta beli air satu tangki itu 120.000 per tangki. Bayangkan itu 5.000 liter. Nah, itu keresahan itu tuh selalu ada, bukan baru saat sekarang pemilu ini. Nah, makanya kenapa penting sekali ketong menanti pemilu, bukan hanya menanti janji manis yang lalu kemudian mereka terpilih, itu hanya sebagai janji-janji manis kayak gitu-gitu. Iya. Oh, betul. Jadi keresahan itu tuh sampai sekarang masih mendarah daging. Sampai sekarang masih karena ada. Atas dasar janji-janji politik yang memang setiap agenda 5 tahun sekali itu selalu diutarakan oleh para kayak gitu. Calon-calon kandidat. Tapi kan pada faktanya kan buktinya sampai hari ini menurut keresahan Kakak Rade tadi bahwa Kota Kupang sendiri setiap masyarakat masih membutuhkan air, yang kemudian air itu dipenuhi melalui istilahnya tuh cara mandiri, beli air dari tangki harga 120.000. Iya. Padahal kan itu janji kemerdekaan, janji konstitusi bahwa negara punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dimana salah satunya itu adalah air bersih, kesehatan, pendidikan, udara yang bersih kayak gitu. Nah, ketong Indonesia ini punya kekayaan alam yang begitu melimpah, apalagi ketong NTT gitu, ya kan? Nah, hari ini ketong yang punya kekayaan alam begitu melimpah, tapi sudah dikelola oleh oleh pemimpin yang sudah terpilih pada saat 5 tahun sekali pemilu. Harusnya mereka melihat ini
kekayaan alam Indonesia terutama di NTT ini sebagai satu kekayaan yang harus bisa menghidupi masyarakat sekitar gitu. Nah, cara kelola itu tuh yang itu jarang sekali. belum terlaksana kayak gitu. Artinya masih terlalu banyak hutang Masih yang terlalu belum banyak dibayar. PR ya, masih terlalu banyak hutang. Makanya itu keresahan itu ya sebagai anak muda ketong perlu sampaikan ini gitu. Pada saat ketika nanti mereka terpilih, mereka bisa mendengar keresahan masyarakat, terutama ketong sebagai anak muda kayak gitu. Nah, hari ini kan ketong bisa lihat bahwa keresahan anak muda itu semakin banyak gitu. Ditambah dengan cuaca yang sekarang nih makin sonde menduga, panas yang berlebihan kayak gitu-gitu, dan itu mempengaruhi debit air. Air sekarang ketong beli sampai 120.000 kayak gitu. Dan itu baru di satu sisi air, belum lagi di bagian pertanian. Dampak efek-efek itu mempengaruhi Banyak hal yang hal diperhatikan kayak gitu. Itu. Oke. Beta rasa obrolan pada sore hari ini memang sangat memberikan efek edukasi terhadap potong juga, atau tentunya ketong mendapatkan informasi terutama dari kaum muda, yaitu diwakili Kak Radit ya mungkin ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini persoalan pendidikan, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya nanti jadi arus utama setiap pemimpin dalam menggagaskan itu. Ya tentunya harus diselesaikan lah ya, jangan sekedar janji-janji politik saja. Maka dari sekelumit ini mungkin ketong rasa cukup ya Pak RT. Cukup. Kak Radit. Terima kasih banyak kok dikasih waktu untuk kotong nih, sudah terima kotong dengan 3 orang nih, kotong mau terus sudah. Kak Radit sehat-sehat terus. Ini cuaca tidak mendukung dong. Ya, ini jadi kita sampai harus galap sana ada cahaya nih. Atau kita mau bertamu di rumah lagi. Bisa, sini otong. Nanti berpotong ngopi-ngopi lah. Kasih banyak ya Kak Radit ya. Ini Abang. Rekan-rekan nih mau langsung terus. Mau langsung cabut cuy. Kita langsung cabut nih Abang. Takut sebentar sudah dapat demo tuh. Iya. Kita punya pribadi sebenarnya ada. Betul. Makanya itu bilang tadi tuh sebagai calon-calon pemimpin harusnya bisa belajar dari pengalaman dan dari cuaca yang ada. Nah, kayak gitu-gitu. Keadaan dan kondisi. Iya, makanya beta mau bilang bahwa gini, sebagai pemimpin harus belajar dari alam demi kesehatan, bukan kekuasaan demi kepuasan. Nah, itu yang salah. Kalau ketong hanya mau menginginkan kekuasaan demi kepuasan, maka rakyat dan alam itu terabaikan kayak gitu. Karena kesehatan manusia itu ada di alam gitu. Alam sampai sehat. Ini para elit politik harus dengar. Vem na fonte, hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar. Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar. Desculpa aí piranha, eu vou ter que te sarrar. Desculpa aí piranha, eu vou ter que te sarrar. Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar. Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar. Desculpa aí piranha, eu vou ter que te sarrar. Desculpa aí piranha, eu vou ter que te sarrar. Hoje o baile tá lotado, tá lotado e não sei e não sei como eu vou tá lotado e não. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.